yang Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Bisa, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit. Pio, Bu, Pio. Pio kenapa tidak hadir? Nggak tahu. Oh ya udah. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Nah sebelum mulai, Ibu mau bertanya dulu di kalian ya. Menurut kalian, apa kita di Indonesia itu bebas berpendapat? Karena dijamin dalam undang-undang dasar. Iya benar. Kita tuh memang bebas karena dijamin dalam pasal undang-undang dasar. Tapi kita harus tetap bertanggung jawab. Tidak boleh sembarangan ya. Oke, di sini ada pengertian kemerdekaan berpendapat. Nah, kemerdekaan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan pendapat secara lisan maupun tulisan dengan bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus diamati dan dilindungi oleh negara. Jadi kita di Indonesia itu kita bebas berpendapat, menyampaikan pendapat kita dimanapun kita berada, tetapi kita harus tetap bertanggung jawab. Yang kedua ada dasar hukum kemerdekaan berpendapat. Undang-Undang Dasar Republik pertama itu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan dan memperluaskan pendapat secara lisan maupun tulisan dengan tetap menghormati hukum dan hak orang lain. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi kita itu bebas untuk menyampaikan pendapat kita. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjamin tentang kebebasan pers sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Yang berikut ada pasal 28E ayat 2 itu menjamin tentang kebebasan setiap warga negara untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani kita. Yang berikut ada pasal 28E ayat 3 yang menjamin tentang kebebasan warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat kita. Yang berikut ada pasal 28E yang menjamin tentang hak setiap orang untuk memperoleh, mengelola dan menyampaikan informasi melalui berbagai media yang tersedia. Nah, jadi dari pasal-pasal tersebut kita bebas berpendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ada pasal 28E, 28E. Yang berikut ada tujuan pengaturan kemerdekaan berpendapat. Yang pertama ada mewujudkan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, menjamin perlindungan hukum bagi warga negara dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, menyampaikan demokrasi dan pembangunan bangsa. Yang keempat itu ada menjaga ketertiban umum serta menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Yang kelima ada menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, jadi dari tujuan pengaturan kemerdekaan berpendapat ini bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus menyampaikan pendapat kita itu dengan sopan dan bertanggung jawab. Berikut ada bentuk jaminan kemerdekaan berpendapat. Jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia diwujudkan melalui yang pertama itu ada hak untuk menyampaikan pikiran,
menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, hak untuk mencari, memperoleh, mengelola, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Yang ketiga, ada hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, ada perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menyampaikan pendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini ada sikap bijak dalam berpendapat. Nah, yang pertama itu menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. Yang kedua, di sini bahwa kita itu harus menyampaikan pendapat kita itu sesuai fakta atau data. Jangan menyebarkan hoax atau memfitnah orang lain, itu tidak boleh ya. Oke, itu ada batas kebebasan berpendapat. Nah, batas kebebasan berpendapat itu harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh melanggar hak orang lain maupun ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itu tuh seperti yang pertama, tidak boleh mengandung ujaran kebencian. Yang kedua, tidak boleh memprovokasi orang lain. Itu ada tidak boleh mengadu domba orang, tidak boleh mencaci maki orang, tidak boleh merugikan hak orang lain. Nah, di sini ada contoh penerapan kemerdekaan berpendapat. Ini ada contoh yang benar dan contoh yang tidak benar. Nah, contoh yang benar itu seperti yang pertama, menyampaikan pendapat saat diskusi kelas dengan benar. Yang kedua, memberikan kritik dan saran kepada teman atau guru dengan sopan. Yang ketiga, menuliskan pendapat di majalah dinding atau media sosial dengan benar. Yang keempat, mengikuti musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, mengungkapkan usul dalam rapat OSIS atau kegiatan sekolah. Nah, contoh yang tidak benar itu seperti menghina atau merendahkan pendapat orang lain, itu tidak boleh ya. Itu yang kedua, ada menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang ketiga, memaksa pendapat kepada orang lain. Yang keempat, menghasut atau memprovokasi orang lain. Yang kelima, menyampaikan pendapat dengan kata-kata kasar atau melanggar hukum. Jadi dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa kita itu tidak boleh sembarangan menghina orang atau memprovokasi orang lain. Itu tidak boleh ya anak-anak. Oke, materinya cukup sampai di sini. Sekarang ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Ini Astrid, kamu kelompok 1, Juliet 2, Selfie 3, Juliet kamu 4 ya. Ya Bu. Oke, di sini ada tugas. Ibu minta kalian mengerjakan tugas yang ada di sini ya. Ada Ibu. Ini kelompok 1. Nanti setelah mengerjakan, ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang ada. Terus mengerjakan, salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu. Ya, ini terus nama balik lihat. Balik aja sini. Boleh gak kalau saya sama kelompoknya putih cantik gemoy banget juga. Ngejek Bu. Gak boleh ngejek-ngejek. Laporin ke kepala sekolah aja kali Bu kalau ngejek itu mah Bu. Bu, saya gak pusing. Iya, nanti dipresentasikan di depan ya. Dari kelompok perwakilan 1 orang ya. Setelah ini ya kita splitting. Ibu
Break yang katanya es Nutrisari. Ya tapi ada es batunya aku punya. Tinggal di rumah aja, pokoknya dingin nanti kena AC. Sudah belum anak-anak? Kelompok 1 silakan. Izin ya teman-teman dan ibu. Iya. Di sini kan ada pertanyaannya. Menurut pendapatmu, apakah peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan kemerdekaan berpendapat warga negara sudah cukup menjamin pelaksanaan kebebasan berpendapat warga negara di Indonesia? Nah, jawaban dari kelompok kami, peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup memberikan jaminan kebebasan berpendapat karena hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 1945 dan berbagai peraturan lainnya. Namun pelaksanaannya tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab serta menghormati hak dan kebebasan orang lain. Oke, terima kasih. Kelompok 2 silakan. Baik teman-teman, saya akan membacakan pendapat menurut kelompok kami, kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa setiap warga negara harus menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab? Menurut kelompok kami, setiap warga negara itu harus menyampaikan pendapatnya secara bertanggung jawab agar tidak merugikan orang lain, serta menjaga ketertiban dan keamanan, lalu menghormati hak dan kebebasan orang lain. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Jawaban dari kelompok kami. Dibaca. Berikan dua contoh penerapan kemerdekaan berpendapat yang sesuai dengan aturan di lingkungan sekolah atau masyarakat. Jawaban dari kelompok kami yaitu yang pertama, menyampaikan pendapat atau saran dengan sopan saat diskusi kelas atau rapat organisasi sekolah, Bu. Lalu yang kedua itu memberikan kritik dan masukan kepada pengurus RT atau warga dalam musyawarah masyarakat dengan bahasa yang santun dan tidak menyinggung orang lain. Oke, terima kasih kelompok 3. Untuk kelompok 4 siapa? Saya. Ya, silakan. Kita orang dulu. Pertanyaannya, menurut kelompokmu bagaimana cara menjaga agar kemerdekaan berpendapat tidak menimbulkan konflik atau merugikan orang lain? Jawabannya, menurut kelompok kami, kemerdekaan berpendapat dapat dijaga agar tidak menimbulkan konflik dengan menyampaikan pendapat secara sopan, menghargai perbedaan pendapat, menggunakan fakta yang benar, serta tidak menghina, memfitnah, atau memprovokasi orang lain gitu, Bu. Oke, terima kasih Oke, terima kasih untuk 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, sekarang Ibu punya media nih. Untuk diajarnya itu tentang papan ilmu. Wow. Lihat ya, Papan apa, Bu? papan ilmu. Bu, boleh jago gitu. Bu, nggak sopan, Bu, keluarin. Bu, ngapain kepala sekolah aja, Bu. Bu, ada yang mau ngikutin, Bu. Ya, lama deh, Bu. Kayak maaf. Kok bisa semua ya, Bu? Mari masukin, Bu. Kirain apaan nih? Oke, anak-anak, dari
Kenapa Ibu mengambil media ini? Karena media ini menunjukkan para tokoh bangsa Indonesia itu berpendapat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kita itu bisa memahami bagaimana cara kita berpendapat di muka umum dengan bertanggung jawab dan sopan. Nah, dari media ini, Ibu minta kalian ada 4 kelompok, 1 kelompok perwakilan 1 orang maju di depan. Ya bu. Terus ini kalian ambil ini kertas salah satu, dibaca informasinya, terus kalian masukin lagi kertasnya sesuai dengan foto yang ada. Oh iya. Dibaca dulu, Bu. Iya, dibaca dulu ini kertasnya. Oh kita nyari orangnya bu. Iya. Iya. Ya, Gimana Bu? ini kan ada 4 foto nih. Kalian ambil tulisan di dalam sini. Terus kalian baca informasi tentang para tokoh ini, terus kalian masukin sesuai dengan foto yang ada. Masukin kembali kertas ini sesuai foto yang ada. Oh iya. Ya, silakan dari perwakilan kelompok. Ini masunya barengan. Ya, boleh barengan. Rebutan nggak bu? Di situ baris di situ. Satu ya Bu. Iya. Ya, yang Nomor 1. Iya. Tokoh pertama, saya lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1951. Peran saya adalah sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia. Saya membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta. Siapakah saya? Nomor 1 siapa? Siapakah saya? Iya benar. Ayo selesai karena sebutan. Terus Soekarno istrinya banyak ya bu. Kok nggak dimasukin? Ya, kelompok 2 silakan. Dua Hilya. Bu nih ya bu. Ya, silakan Hatta itu. Kelompok 2. Baca kelompok 2 ya. Tolong baca. Dapat tokoh nomor. Ini dibaca dulu ininya Hilya. Nih dibaca dulu. Saya lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Dan saya adalah sebagai tokoh golongan muda. Saya mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Siapakah saya? Deng deng deng. Siapa Siapa lagi? deng deng deng. Ada 4 tokoh itu yang tadi dibacakan di kelompok 2 itu siapa? Deng deng. Ya benar, sudah saya. Ya, yang Saya lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Agustus 1902. Peran saya adalah proklamator kemerdekaan Indonesia dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Saya bersama Soekarno menyusun dan mendatangani teks proklamasi. Siapakah saya? Udah nggak bacain sama dulu. Ya, Dia suka banget nulis gitu. boleh ya itu kalau bisa. Saya lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923. Peran saya adalah menjadi bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapakah saya? Oke, terima kasih anak-anak sudah maju di depan. Sekarang Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Dan sebelumnya Ibu ada tugas untuk kalian. Ibu minta kalian mengamati salah satu contoh kebebasan berpendapat di rumah atau di sekolah. Terus kalian tulis di salah satu contohnya itu kalian tulis di buku catatan kalian. Minggu depan Ibu periksa. Oke, kesimpulan kita pada siang hari ini, kemerdekaan berpendapat merupakan hak
hak setiap warga negara yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undang. Dalam pelaksananya, kebebasan berpendapat harus dilakukan